Oke, mungkin kita bisa buka Alkitab kita terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 13. Ada suara yang feedback ya. Oke. Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua, hanya 13 ayat. Saya membacanya dari kitab terjemahan baru yang kedua. Paulus berlayar ke Roma. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 13. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari Batalion Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka memenuhi keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ, perwira itu menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin menghalangi kami bergerak maju. Kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati Tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, hari puasa sudah berlalu dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Namun perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus, karena pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh selama musim dingin. Kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 13. Saya rasa ayat ini cukup asing ya bagi beberapa orang, karena kadang kita langsung baca ayatnya itu yang di ayat 14 ya, di mana kapal terkandas gitu. Terus ketika Paulus di Malta dan begitu seterusnya. Kadang kisah ini ke-skip karena isinya banyak soal tempat-tempat, soal pelabuhan-pelabuhan, dan kita sebagai orang Indonesia juga itu juga kurang paham dengan konteks pelabuhan-pelabuhan di daerah Roma, apalagi di daerah Roma, di daerah Laut Tengah, apalagi pada zaman itu yang udah kota-kotanya, pelabuhan-pelabuhannya namanya sudah berganti. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, Paulus ke Roma ini adalah cerita pelayaran Paulus yang kandas
itu salah satu dokumen yang paling instruktif mengenai pelayaran purba. Jadi sebenarnya itu juga sebagai peringatan bagi pelayar-pelayar pada zaman itu, ya kalau misalnya mau lewat sini, jangan lewat sini, jangan lewat sana, soal pelayaran gitu ya. Saya juga cukup kesulitan untuk mencari informasinya karena ya banyak perbedaan gitu dari peta yang zaman dulu dan peta yang zaman sekarang. Di sana Paulus pergi bersama dengan Lukas dan Aristarkus. Ya, sebenarnya judulnya Paulus ke Roma ini kurang relevan ya karena belum sampai Roma, baru rencana pergi ke Roma. Lukas itu adalah pengikut Paulus yang memahami laut dalam sudut pandang Yunani. Dia bisa mencatat kejadian ini dengan cukup detail ya. Kalau tadi kita baca berlayar ke Italia, pakai kapal apa, kapal ini biasanya seperti apa, itu Lukas sudah catat semuanya. Menurut tradisi, dia adalah seorang tabib atau dokter medis pada zaman itu yang menulis, dan dia juga adalah orang yang menuliskan kisah ini, ya, termasuk kisah ini gitu, kisah Rasul, kitab Lukas, dan melayani sebagai dokter pribadi Paulus. Dia mengikuti PPIP. PPIP itu saya singkatan dari Perjalanan Pekabaran Injil Paulus. Ya. Yang kedua hingga ketiga, terus hingga Paulus menjadi tawanan. Jadi Lukas ini orang yang cukup setia menemani Paulus dalam perjalanan penginjilan hingga sampai menjadi tawanan juga. Sedangkan Aristarkus mungkin namanya cukup asing, tapi kalau misalnya kita lihat di beberapa surat seperti Kolose, Filipi, nama Aristarkus ini juga muncul di sana. Dia adalah seorang Makedonia dari Tesalonika. Dia adalah teman sepenjara dan sekerja Paulus. Dan itu terbukti karena dia ikut diseret di gedung kesenian di Efesus bersama Gaius ketika pelayanan, berkeliling dengan Paulus dari Efesus sampai Turki, dan juga menemani Paulus ke Roma. Dan dia juga disebut-sebut sebagai pelayan yang cukup setia dengan Paulus. Setiap dinamika, setiap kesulitan-kesulitan yang Paulus alami, itu juga Aristarkus alami. Kita beralih ke kronologi perjalanan ini ya. Kalau sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita melihat tentang Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Kemudian nanti kita akan melihat ke Roma, Mira, dan Kreta, hingga nanti selanjutnya kronologisnya adalah ada angin ribut ya di Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 22. Ke Roma ini dia di bawah penjagaan Julius. Paulus berlayar dari Kaisarea ke Roma melalui Mira, Kreta, dan Malta nantinya. Mira itu Paulus bersama Lukas dengan Aristarkus dengan kapal pantai melalui Sidon ke Mira. Kemudian di Sidon Paulus menemui sahabat-sahabatnya. Kemudian waktu di Kreta ada pelabuhan indah, ya mereka ke sana. Sebenarnya mereka terlambat karena musim pelayaran telah lewat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Paulus memperingatkan mereka untuk tidak berlayar, tapi mereka tetap berlayar. Jadi kurang lebih gambaran besarnya yang akan kita bahas adalah tiga hal ini yang ada di tengah-tengah ini. Fun fact-nya adalah posisi Paulus saat ini di dalam perikop yang kita baca tadi bukan sebagai pemberita Injil, tetapi sebagai tawanan yang akan diadili di kota Roma. Dan itu cukup menarik karena yang membawa dia ke Roma adalah awalnya bukan rencana penginjilannya, tetapi ketika dia menjadi tawanan. Saya teringat pada Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, menariknya, kalau Yerusalem itu adalah kota yang kecil, di sini ada titiknya ini. Terus Yudea itu daerah orang-orang Yahudi, Samaria, daerah-daerah orang asing, sampai ke ujung bumi. Nah, pada saat itu pelayaran belum secanggih sekarang, belum ada satelit dan sebagainya. Jadi Roma itu zaman itu dianggap ujung bumi, karena udah paling jauh lah daripada kota-kota lain.
Jadi menariknya di sini Paulus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan padanya, dia mau memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang menjadi luar biasa, yang menjadi teladan bagi kita semua, bahwa Paulus itu dalam segala hal yang dia alami, meskipun dia harus ditawan juga, tetapi dia tetap melakukan penginjilan, menyampaikan kabar baik. Nah, fun fact-nya lagi, dulu ada grup kecil yang disebut Free Thinkers, ya, pada zaman sekitar abad-abad 17 kalau nggak salah. Ada namanya Free Thinkers, dia adalah pemikir bebas ya, di Skotlandia. Ingin membuktikan bahwa kitab suci itu tidak tepat. Nah, caranya adalah dengan mau melihat gitu perjalanan-perjalanan Paulus yang tercatat oleh Lukas di Kisah Rasul. Nah, kemudian diutuslah salah seorang bernama Sir W.M. Ramsay. Ya, saya nggak tahu WM ini apa, William atau apa gitu ya. Sir W.M. Ramsay untuk pergi ke Asia Minor dan Eropa Selatan dan pulau-pulau di Laut Tengah. Dia di sana mengunjungi semua tempat yang disebut oleh Lukas, termasuk yang ada di pasal 27. Dia ingin membuktikan apakah benar kalau misalnya lewat sini itu ada angin apa barat, tanggal segini ada apa. Dia benar-benar mencari tahu itu untuk membuktikan bahwa kitab suci itu tidak tepat. Sebentar. Oke. Oh, ternyata ada yang hilang PPT-nya. Nah, sampai suatu ketika Ramsay ini setelah bertahun-tahun, berlama-lama dia muter-muterin apa yang dikatakan oleh Lukas, ternyata benar. Semua yang dicatat sama Lukas itu sama persis yang dikatakan oleh Lukas. Dan itu membuat Sir Ramsay ini menjadi percaya sama Tuhan dan dia mempercayai kitab suci pada akhirnya. Itu fun fact-nya. Kemudian fun fact-nya lagi, posisi Paulus, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bukan sebagai pemberita Injil, tetapi sebagai tawanan yang akan diadili di kota Roma. Jadi nggak ada agenda soal pemberitaan Injil sebenarnya. Tapi dari segala peringatannya dia, dari segala kejadian-kejadian yang ditulis, itu sebenarnya dia menjadi pemberita Injil tanpa sebenarnya ada rencana agenda itu. Nah, cerita pelayanan Paulus yang kandas itu ya ini yang tadi sudah saya sebutkan. Terus ada penafsir bernama Ironside itu mengatakan pasal ini tuh perlu dipelajari dengan melihat peta. Jadi sebenarnya kalau kita nggak pelajari dengan peta, kita agak kesulitan. Nah, saya mencoba mempelajari dan juga akan membagikannya kepada Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Ya, ini tadi. Oh, sorry. Paulus ke Roma. Nah, kejadiannya adalah sesudah Paulus di penjara selama 2 tahun di Palestina. Kalau di ayat 1 itu dikatakan dia Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar ya. Atau kalau misalnya di terjemahan baru itu dikatakan dari batalion Kaisar ya. Pasukan Kaisar atau batalion Kaisar itu adalah dimaksud dengan dari kata frumentari. Frumentari itu adalah pasukan-pasukan yang bertugas mengurus persediaan gandum untuk Roma. Jadi Julius ini adalah frumentari. Dia adalah pasukan yang sebenarnya bertugas untuk mengurus persediaan gandum untuk Roma. Terus Paulus ini bersama tawanan lain itu dititipkan kepada mereka. Yang pertama, ya kita coba membukanya per ayat. Ini ayat yang kedua, di mana mereka naik kapal dari Adramitium ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia.
Kapal dari Adramyttium itu adalah kapal yang berada di pelabuhan di Misia, ya, seberangnya Lesbos. Itu adalah kapal-kapal kecil sebenarnya untuk pelayaran pantai. Nah, di situ Julius sebenarnya berharap mendapatkan kapal yang akan berlayar ke Roma di salah satu pelabuhan di mana kapal tersebut akan berlabuh. Ya, jadi sebenarnya itu kapal untuk transit aja. Kemudian baru besoknya singgah di Sidon. Di sana Paulus diperkenankan bertemu dengan teman-temannya. Nah, ada fakta menarik tentang Sidon. Sidon adalah kota pelabuhan pesisir Fenisia yang sekarang namanya Libanon. Itu jauhnya 110 km di sebelah utara Kaisarea. Dan di situ saat itu angin yang bertiup adalah angin barat, maka tidak memungkinkan kapal berlayar langsung ke tujuan. Di sana dia bertemu dengan teman-temannya, dan ada kemungkinan atau ada beberapa penafsir mengatakan Paulus ini mendapatkan perbekalan dan penguatan. Karena Sidon ini adalah tempat di mana sebenarnya ada banyak pusat atau kekuatan ekonomi dan politik dunia di situ saat itu. Dan di situ Sidon juga berhasil memonopoli produksi kain ungu. Ya, kain ungu adalah kain yang cukup mahal yang dipakai oleh para bangsawan dan menjadikannya sebagai komoditas perdagangan yang sangat berharga. Sidon juga dikenal sebagai pusat produksi keramik, gelas, dan perhiasan, dan masih banyak lagi. Dan produk-produk tersebut diekspor ke seluruh dunia, termasuk ke Mesir, Yunani, Spanyol, dan Italia. Jadi pastinya teman-teman Paulus ini menguatkan Paulus baik secara finansialnya ya, secara kebutuhannya, tapi juga secara pertemanannya, mentalnya, penguatannya. Nah, kemudian perjalanannya berlanjut karena angin sakal berlayar dari Sidon menyusur pantai Siprus ya. Jadi dari Sidon ini ke Siprus yang ada di tengah situ. Kemudian mereka mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia. Ya, di sini tidak ada gambarnya Kilikia dan Pamfilia. Sampai di Mira, ya, sampai di Mira di daerah Likia dengan angin sakal yang terus ke barat. Ya, barat itu ini barat, ini timur. Ya, jadi barat. Jalan terbaik adalah lewat Mira ini. Mira, fakta menariknya juga adalah pusat penting lalu lintas laut. Mira merupakan salah satu pelabuhan utama untuk mengangkut gandum dari Mesir. Nah, pada masa itu Mesir merupakan gudang untuk Roma yang melayani perdagangan jagung dan gandum. Yaitu adalah makanan-makanan pokoknya orang-orang Roma juga. Dan itu adalah tempat yang dicari oleh Julius untuk transit ke kapal yang membawa mereka ke Roma. Jadi udah benar langkah-langkahnya pergi ke Mira supaya bisa transit ke kapal yang bisa langsung ke Roma. Nah, jadi mereka berpindah ke kapal Alexandria yang hendak ke Italia, ke Roma itu. Mereka melewati selatan karena ada banyak batu karang di ujung timur Pulau Kreta dan sampai di Pelabuhan Indah. Ya, sekarang namanya Kalolimonias, yaitu dekat kota Lasea. Kemudian mereka berencana untuk pergi ke Pelabuhan Phoenix. Ya, sekarang namanya Pineka, pelabuhan di Kreta. Ya, jadi itu sebenarnya pelabuhan juga yang ada di daerah Kreta. Nah, tetapi Paulus mengingatkan di ayat yang ke-9, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Hari puasa sudah berlalu dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar.
bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Pelayaran di Laut Tengah menjadi berbahaya sesudah tanggal 14 September dan berhenti sama sekali, maksudnya sama sekali nggak ada pelayaran itu setelah tanggal, nggak bahaya itu setelah tanggal 11 November. Jadi artinya karena pada saat itu adalah hari raya pendamaian sudah lewat, waktu puasa itu artinya tanggal 5 Oktober saat itu. Nah, ini berdasarkan informasi dari beberapa penafsir. 5 Oktober tahun 59, yang artinya masih bahaya gitu, untuk berlayar pada saat itu. Di situ Paulus adalah orang yang mengerti kapal dan laut. Sebenarnya di sini nggak ada soal penyataan yang Paulus dapatkan dari mimpi atau bagaimana, tapi Paulus berpikir secara praktis gitu, berdasarkan praktik atau experience yang dia dapatkan, informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Nah, kemudian dia memperingatkan untuk berhenti dan perlu beristirahat. Nah, dari sini saya mencoba berefleksi bahwa kadang kita terlalu ambisius ya untuk melaksanakan tugas seperti Julius itu, perwira itu. Dia tidak mengambil waktu untuk berhenti, yang penting sudah selesai dulu, nyampe dulu. Nah, itu yang mungkin menjadi pemikiran dari Julius. Tetapi perwira itu lebih percaya pada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Ya, mungkin memang sih kalau misalnya kita lihat nahkoda dan jurumudi mungkin lebih lebih pro pengalamannya, apalagi nahkoda gitu, apalagi jurumudi. Tetapi sebenarnya dari perkataan Paulus sendiri, dari peringatan Paulus sendiri, itu juga menggambarkan pengalaman Paulus ketika berlayar, dan itu sudah terbukti dengan data-data. Tetapi mereka perwira itu hanya percaya pada orang yang sudah punya jabatan gitu ya, yang sudah punya nama sebagai nahkoda, sebagai jurumudi gitu. Dan ya itu sih mungkin menjadi kegalauan juga bagi Julius, harus percaya yang mana. Tapi karena lebih percaya sama nahkoda, jurumudi, dan kayaknya lebih efektif dan efisien nih kalau saya bisa berangkat lebih segera gitu. Dan di ayat ke-12, karena pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Nah, peringatan Paulus ini saya coba lihat, saya melihat bahwa bukankah Tuhan akan menyertai? Nah, tetapi di sini Paulus ingin mengingatkan pada kita semua bahwa menjadi pengikut Kristus itu juga menggunakan logika dan pengalaman yang sudah Tuhan berikan atau sudah Tuhan anugerahkan pada kita. Nah, dari situ kita melihat juga perwira yang katanya menghormati Paulus, ya kalau kita lihat di ayat yang ke-3 gitu, perwira ini kan baik ya, mengizinkan Paulus dan bersikap ramah gitu kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya. Tetapi perwira ini juga tidak melakukan apa yang Paulus sarankan. Ya, penghormatannya cuma setengah-setengah, ya, memilih mana yang paling menguntungkan. Nah, itu yang menjadi sikap Julius ya, sebagai perwira yang seharusnya lebih bijak dalam pemilihan pengambilan keputusan. Hingga ayat 13 itu tadi katanya waktu angin sepoi-sepoi ya bertiup dari selatan, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta.
Dan kalau misalnya kita baca di perikop selanjutnya, ternyata tidak berjalan seperti apa yang kelihatan di awal. Anginnya sepoi-sepoi, tapi ternyata kapalnya juga terkandas ya. Ada angin badai yang disebut angin timur laut. Nanti kita baca di minggu depan. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa angin sepoi-sepoi sebenarnya adalah peringatan bagi kita juga untuk tetap berhati-hati. Meskipun angin sepoi-sepoi, apa yang awalnya terlihat baik itu tidak selalu akan terus berjalan dengan baik. Dan di sini saya belajar sesuatu yang menohok gitu ya. Kita kadang kayak saya kadang tidak mengandalkan Tuhan sang pemberi kita yang memberikan kita rasional dan pengalaman untuk membuat keputusan baik, benar, dan tepat. Kita hanya mengandalkan, oh ya Tuhan akan menyertai saya kok. Tetapi kita tidak menggunakan akal sehat kita, mengambil apa yang sudah menjadi pengalaman kita gitu, untuk membuat keputusan. Jadi kurang lebih itu dia yang bisa saya sharingkan mengenai perjalanan Paulus ya ketika ingin berlayar ke Roma, namun sayangnya ya ada peringatan-peringatan yang tidak didengarkan dan akhirnya kapal itu kandas. Minggu depan kita akan belajar lebih lagi. Ya, terima kasih. Mungkin ada tanggapan, masukan atau informasi tambahan untuk baik kita diskusikan.